mata saya. Ketekesu benar-benar kental akan Ketekesu? budaya dan tradisi yang sangat unik. Sedangkan patung Yesus tersebut membuat saya kagum betapa hebatnya pemerintah daerah Toraja hingga mampu membuat patung semegah dan secantik ini. Nanti Sapo, patung ini di Tanah Toraja Sapo. Wah, berapa besar ini Sapo ah? Baru saya tahu nih Sapo. Kalau tidak silap ada satu patung macam ni, patung Tuhan Kristian di Amerika Latin Sapo kan. Lebih kurang macam ni juga. Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Oke, bersama dengan saya lagi Mas Lan Mula dalam reaction channel Konjo Junior. Oke Sapo, hari ini kita akan react satu lagi video hasil kiriman daripada channel Watosogen, yang mana Watosogen ini telah pun memberikan video untuk kali ketiga. Betul kan kalau silap Sapo, kali ketiga kalau tidak silap Sapo. Dan ini membuatkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Watosogen kerana telah memberi video. Dan saya harap Watosogen sentiasa memberi video sebagai satu sumber informasi untuk saya mengetahui dengan lebih lanjut lagi negara-negara selain daripada Malaysia. Oke Sapo. Oke, di sini saya ingin meminta maaf kerana kalau tidak silap Sapo, dalam 4 hari saya tiada buat konten dan saya tiada upload video disebabkan kerana saya berada di luar kawasan untuk menjalankan tugasan yang telah diamanahkan untuk saya Sapo. Apapun, maafkan saya Sapo kerana telah tidak membuat konten kerana disebabkan oleh hal-hal yang tertentu. Okey, apapun tanpa buang masa, jom kita react video Watosogen. Okey, Sapo, kita langsung saja terus kepada video, iaitu daripada Watosogen, 7 daerah paling berkesan di Sulawesi Selatan. Wah, ini tempat tempat asal usul. Okey, apapun, video ini telah pun dimuat naik oleh channel Imanism. Okey, Sapo, kita subscribe dulu. Okey. Jangan lupa ya untuk tekan tombol. Oke, kita terus ya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang 7 daerah paling berkesan yang ada di Sulawesi Selatan versi channel Imanime. Kira-kira daerah apa sajakah itu? Penasaran? Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke pembahasan, saya mau mengajak kepada teman-teman semua buat yang belum subscribe, bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, dan supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, wawasan, serta hiburan kepada kita. Ini masjid kebanggaan di Sulawesi Selatan nih Sapo kan. Saya sudah pernah tahu nih Sapo. Ada berapa kubah tuh tidak silap, masjid yang mempunyai kubah yang terbanyak. Oke, kalau sudah langsung saja mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia 7 daerah di Sulawesi Selatan yang paling berkesan versi channel ini best nih. Nomor 7, Toraja. Tanah Toraja merupakan salah satu daerah yang paling berkesan menurut admin. Bagaimana tidak? Selain karena keindahan alam yang ada di Toraja, juga karena budaya yang ada di sana sangatlah unik dan masih bertahan dengan sangat baik.
Tidak perlu kita ragukan lagi kalau Toraja adalah daerah yang mengandalkan pariwisata budayanya. Dan jujur saja, memang itulah yang menjadikan Toraja menjadi daerah yang paling ingin saya kunjungi. Kalau tak silap Sapo, betul kan kalau silap tanah Toraja ini dia orang punya pegangan ataupun agama lebih kepada bukan Islam ataupun Kristian. Betul kan kalau silap Sapo? Sebab kebanyakan suku-suku yang ada di Malaysia ini, Toraja kebanyakannya bukan beragama Islam. Karena saya mau banyak belajar soal budaya yang ada di Toraja, juga karena saya sangat terpesona dengan keramahan penduduknya dan juga toleransi antar umat beragamanya. Alhamdulillah. Sebagaimana yang kita tahu, Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara didominasi oleh penduduk beragama Kristen. Oh ya, Begitu, benar. umat Muslim yang berasal dari Toraja bisa hidup dengan tenang tanpa adanya diskriminasi atau pertentangan. Toraja adalah contoh gambaran daerah yang damai menurut saya. Saya sendiri pernah berkunjung ke Toraja dan ikut dengan orang tua saya yang kala itu ditugaskan di Toraja. Kebetulan saat itu sedang bulan puasa, dan alangkah baiknya masyarakat Toraja ketika waktu makan siang mempersilahkan kami yang muslim untuk salat duhur terlebih dahulu, serta memberikan ruangan masing-masing ke kami untuk beristirahat sejenak selagi yang non-muslim menyantap makan siang. Jujur, inilah yang membuat saya terpesona dengan Toraja. Toleransi semacam inilah yang sedari dulu saya cari-cari. Selain itu, saya juga pernah berkunjung ke Ketekesu dan ke patung Yesus terbesar di dunia, dan itu memukau mata saya. Ketekesu benar-benar kental akan budaya dan tradisi yang sangat unik. Sedangkan patung Yesus tersebut membuat saya kagum betapa hebatnya pemerintah daerah Toraja hingga mampu membuat patung semegah dan secantik ini. Nanti Sapo, patung ini di Tanah Toraja Sapo. Wah, berapa besar ini Sapo? Baru saya tahu nih Sapo. Kalau tidak silap ada satu patung macam ni, patung Tuhan Kristian di Amerika Latin Sapo kan. Lebih kurang macam ni juga. Wah, ada juga di Tanah Toraja Sapo. Terbaiklah. Saya cinta dengan Toraja. Nomor 6, Makassar. Makassar adalah daerah yang sempat beberapa kali saya kunjungi, juga dikarenakan ada keluarga saya yang menetap di sana. Bagiku, Makassar adalah kota yang ideal untuk dijadikan sebagai tempat menetap. Selain karena Makassar adalah kota metropolitan, juga karena tempat hiburan dan belanja di Makassar bisa dibilang salah satu yang terlengkap di Indonesia. Makassar juga memberi. Rupanya Sapo, Makassar adalah kota yang termodern dan juga tercanggih dan juga termaju di Sulawesi Selatan. Komen Sapo. Kan kesan yang baik ke saya, utamanya ketika saya berkunjung ke rumah keluarga di sana. Sangat menyenangkan berada di sana. Pemandangan gedung-gedung pencakar langitnya selalu jadi tontonan menarik buat saya. Selain itu, suasana malam di Pantai Losari pun tak kalah nyaman dengan tempat-tempat lainnya. Satu-satunya hal yang mungkin bisa saya komplain soal Makassar adalah kemacetannya yang sangat parah. Meski begitu, yang membuat saya paling takjub adalah ketika saya berkunjung ke Universitas Sultan Hasanuddin Makassar. Benar-benar kampus yang megah, luasnya bukan main, dan nuansa belajarnya pun sangat kental. Inilah yang membuat saya sedikit iri dengan mahasiswa Unhas, karena mereka mendapatkan segala fasilitas dan sarana belajar yang sangat mendukung untuk mereka belajar. Jujur saja, saya sangat ingin menimba ilmu di sana. Nomor 5, Sopeng. Sopeng bisa dibilang adalah daerah yang paling ingin saya jadikan sebagai tempat tinggal untuk menetap. Sopeng sangat kental dengan nuansa Bugisnya. Kebanyakan masyarakatnya pun masih menggunakan bahasa Bugis. Dan tidak tahu kenapa, saya suka saja begitu mendengar ada orang yang berbahasa Bugis. Bagi saya, Bugis adalah suku terfavorit. Saya sangat suka dengan rumah panggung ala orang Bugis. Saya juga suka sekali dengan pakaian khas Bugis, makanan khas Bugis, dan utamanya lagu-lagu syahdu ala orang Bugis. Saya sendiri juga pernah ke Sopeng bersama dengan orang tua saya. Lagi-lagi saya ikut karena orang tua saya kali ini ditugaskan ke Sopeng. Saya sempat mengunjungi permandian Leja dan jujur saja itu adalah pengalaman yang teramat menyenangkan. Utamanya karena Leja merupakan permandian air panas, jadi bisa dibilang itulah permandian air panas yang pertama kali saya kunjungi seumur hidup saya. Mandi air dingin memang menyenangkan, namun mandi air panas menurut saya justru menenangkan. Badan jadi rileks dan rasa lelah bisa hilang secara perlahan-lahan. Apabila saya ke Sopeng lagi, saya pasti akan mengunjungi Leja. Selain itu, pohon asam di tengah kota yang ditutupi oleh kelelawar juga lumayan bikin saya rindu.
walaupun baunya agak menyengat sih. Nomor 4, Bajo Barat. Bajo Bajo Barat. Barat masih sangat berkesan buat saya. Itu dikarenakan saya pernah ber-KKN di daerah ini. Bajo Barat mungkin tidak seperti daerah sebelumnya yang saya sebutkan. Bajo Barat masih belum bisa disandingkan dengan Toraja soal wisatanya, dan belum juga bisa disandingkan dengan Makassar soal pendidikannya. Namun, Bajo Barat bisa disandingkan dengan Sopeng dalam hal keramahan penduduknya. Inilah kesan terbaik saya soal Bajo Barat. Selama sebulan saya ber-KKN di sana, dan saya mendapati banyak sekali penduduk yang ramah dan baik hati. Selalu melempar senyum kepada setiap orang yang mereka temui dan selalu ramah diajak bicara. Utamanya di desa Bonelemo, yang menjadi daerah yang saya tempati selama ber-KKN. Daerah itu sangat menyimpan kesan baik di hati saya. Suatu saat nanti, kalau bisa saya mau berkunjung lagi ke sana kalau ada kesempatan. Amin ya Allah. Insyaallah. Nomor 3, Bantaeng. Bantaeng bagi saya adalah tentang kenangan masa kecil. Pasalnya, sebagian masa kecil saya habiskan di Bantaeng ini. Bantaeng adalah daerah yang lumayan jauh, jaraknya sekitar 3 jam dari Makassar. Meski demikian, saya sempat tinggal dan bersekolah di sana. Saya punya banyak kenalan orang Bantaeng waktu itu. Sekolahnya pun juga sangat bagus. By the way, apa kabar SDN 7 Leta? Walaupun saya hanya sebentar bersekolah di sana, namun saya sangat nyaman di sana. Utamanya karena siswa di sana menganggap saya sebagai temannya dan saya tidak sering dibully. Di Bantaeng inilah perlahan sikap saya mulai berubah. Awalnya saya sangat pendiam dan penakut. Karena di sekolah lama saya sering dijadikan sebagai bahan tertawaan. Dan karena itu pula nilai belajar saya kala itu jadi sangat buruk. Beruntungnya saya ketika di Bantaeng bertemu dengan teman-teman yang sangat baik dan mau membantu saya. Saya perlahan mulai membuka diri dan menjadi lebih riang. Prestasi saya pun juga mulai membaik. Itulah kesan saya soal Bantaeng. Daerah ini akan selalu mempunyai tempat spesial di hati saya sampai kapanpun. Suasana pantainya, pasarnya, hingga suasana nyaman ketika saya berjalan kaki pulang dari sekolah akan selalu membekas sampai kapanpun di hati saya. Terima kasih Bantaeng. Nomor 2, Suli Barat. Suli Barat adalah daerah yang punya banyak kenangan buat saya, dikarenakan memang inilah kampung saya. Saya menganggapnya sebagai kampung karena keluarga kami banyak yang berasal dari sana. Dan ketika lebaran pun kami mudiknya tetap ke Suli. Walaupun saya memang tidak lahir di Suli, namun saya tetap menganggap Suli sebagai kampung halaman saya. Suli Barat adalah tempat saya bernaung ketika lebaran tiba. Tempat di mana saya bertemu dengan banyak orang-orang baik, utamanya di Kelurahan Lindajang. Meskipun saya sendiri tidak begitu akrab dengan orang-orang di sana, namun saya tahu kalau ada ketulusan di hati mereka. Mereka semua orang-orang yang baik. Sifat gotong royongnya masih terjaga. Mereka bukan tipe orang yang hanyut dengan kecepatan internet. Mereka hanyut dengan hangatnya kekeluargaan. Dan itulah arti Suli Barat bagi saya. Oh iya, kue lebarannya juga enak sih. Oh, kue kacang. Dan nomor 1, Palopo. Kota Palopo jelas akan menempati urutan pertama. Di kota inilah saya tinggal dan menetap. Di kota inilah saya dilahirkan. Dan di kota inilah saya menempuh pendidikan dan menjalin pertemanan dengan banyak orang. Serta di kota inilah saya menemukan banyak cerita. Kota Palopo bagi saya adalah sebuah novel 3 jilid yang masih ditunggu jilid keempatnya. Kota Palopo adalah tempat tinggal saya, tempat yang paling lama menampung saya dan paling banyak waktu saya habiskan di kota ini. Kota Palopo selain penuh dengan sejarah luwu, juga penuh dengan sejarah kisah hidup saya sendiri. Meskipun masyarakat Kota Palopo tidak seramah orang Suli Barat ataupun di Bajo Barat, dan tidak senyaman Toraja dan Sopeng, tidak pula semenarik Makassar, namun Palopo adalah tentang masa kecil dan kenangan. Sama halnya dengan Bantaeng. Palopo lah tempat saya bernaung, dan Palopo lah tempat saya kembali ke sebuah tempat yang bisa saya sebut sebagai rumah. Palopo adalah rumahku. Dan teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Video ini sifatnya agak personal ya teman-teman. Video ini adalah pengalaman pribadi saya. Sebenarnya banyak daerah lain yang memiliki kesan juga buat saya. Namun inilah 7 daerah paling berkesan sejauh ini buat saya. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis juga 7 daerah di Sulawesi Selatan yang paling berkesan buat kalian. Mari sama-sama kita bercerita di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa like dan share juga video ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, Sapo, itulah dia sedikit sebanyak video yang memaparkan tentang Sulawesi Selatan yang mana hasil kiriman daripada Watosogen. Apapun
ucapan ribuan terima kasih kepada Wato Sogen kerana telah memberi satu video yang menginspirasikan sapo. Terima kasih Wato Sogen. Akhirnya saya jumpa juga video tentang Sulawesi Selatan, yang mana tempat asal usul saya sapo, suku saya adalah di sana sapo. Okey, apapun okey, kepada subscriber dan juga viewer, di sini saya ingin memberi sedikit informasi untuk sentiasa memberi link untuk saya react video-video kesukaan anda ataupun video-video tentang ilmu pengetahuan berkenaan dengan Indonesia yang mana unik, ciri-ciri unik yang kita cari sapo kan. Kalau boleh kita mau cari Indonesia macam tadi sapo kan. Rupa-rupanya sapo ada satu patung di Tanah Toraja sapo yang mana saya tidak pernah tahu sapo. Rupanya ada juga patung macam tu, seperti mana patung agama Kristian di Amerika Latin sapo. Okey sapo, terbaik Tanah Toraja. Okey, apapun tiada sudah apa-apa. Selamat maju jaya. Semoga sentiasa barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.